Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Anak-anak jangan bosan ya mendengarkan suara Bapak, karena Bapak pelajaran yang paling banyak untuk kelas 4 ini. Jadi anak-anak jangan bosan dengan suara Bapak ini. Baik anak-anak sekalian, mari kita bedah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita akan belajar yaitu tentang akidah ya. Kalau tadi kita membahas tentang fikih, sekarang buka akidahnya. Coba semuanya buka akidahnya halaman 55, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke berapa? Coba ketiga. Mohon maaf anak-anak, bukan halaman 55 tapi buka semuanya halaman 29. Halaman 29, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kembali. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga. Coba, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kan Bapak udah ngasih tahu waktu pelajaran PAI ya. Waktu pelajaran PAI sudah tahu ya kalian semuanya ya. Coba, iman yang pertama, rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau disebut dengan takdir. Coba, kemarin Bapak sudah menyanyikan ya. Nyanyinya gimana? Sudah tahu kan semuanya? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada takdir Allah. Takdir Allah, ketentuan Allah. Itu ya. Tapanya semuanya ya. Nah. Baik anak-anak sini, iman kepada kitab-kitab Allah. Mohon maaf tulisannya ya kepada. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Lihat di bukunya halaman 32. Coba semuanya buka bukunya halaman 32. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul, dan agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera di dunia dan akhirat. Nah, jadi kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Kenapa dikasih kitab? Karena itu untuk mengatur kehidupan manusia supaya manusia sejahtera di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, iman menurut arti atau menurut bahasa adalah percaya
atau yakin. Iman itu percaya, yakin. Nah, kalau iman secara istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Iman kepada kitab Allah, saya beriman kepada kitab Allah bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Nah, itu adalah pengertian iman. Ya. Untuk apa kitab-kitab itu atau kepada Rasul, diturunkan kepada Rasul? Karena sebagaimana tadi kata Bapak, untuk mengatur kehidupan baik di dunia maupun nanti supaya sejahtera di dunia dan di akhirat, diatur. Di sana ada, di dalam kitab itu ada peraturan-peraturan cara kehidupan di dunia, bagaimana kita melakukan sosial dengan manusia, kehidupan sosial dengan manusia, itu diatur dalam kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Nama-nama kitab Allah, mana saja, apa saja nama kitab Allah itu? Kitab suci yang diturunkan kepada manusia banyak sekali, sesuai dengan jumlah para nabi dan rasul yang diutus Allah. Banyak sekali kitab-kitab Allah. Pada zaman dulu banyak sekali. Ketika zaman Nabi ini ada aturannya. Ketika zaman Nabi ini ada aturannya. Kemarin kita kan sudah tahu bahwa nabi-nabi dan rasul itu yang wajib saja itu ada berapa? 25. Padahal banyak nabi itu. Banyak itu nabi. Tapi yang kita ketahui, yang wajib diketahui ada berapa? Ada 25. Zaman Nabi Adam, ada kitabnya? Ada peraturannya? Ada. Nah, itu disebut dengan kitab Allah. Nah, akan tetapi paling tidak kita mengenal ada 4 kitab suci. Ada 4 kitab suci yang harus kita kenal, yang harus kita ingat. Apa saja Pak yang 4 itu? Yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Mohon maaf, itu bukan Al-Quran, Al-Quran. Bapak salah ketik ya, mohon maaf sekali. Bukan disengaja, tapi itu salah ketik, Al-Quran. Nah, di samping itu ada sejenis lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi disebut dengan suhuf. Awas, kalau lembaran-lembaran di dalam kalau kitab itu sekumpulan lembaran-lembaran. Tapi kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, Allah juga mengirimkan kepada para nabi dan rasul itu lewat ada yang lembaran-lembaran. Ya, ada si lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi yang disebut suhuf, seperti suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Adam, dan lain sebagainya. Ajaran para nabi dan rasul ditulis dalam lembaran-lembaran agar pengikutnya dapat mengajarkannya kepada anak cucunya. Jadi ada suhuf, ada kitab. Kalau kitab itu kumpulan-kumpulan dari suhuf, kalau suhuf itu lembaran, selembar itu. Nah, kalau dalam itu adalah suhuf. Ketika zaman Nabi Adam itu bukan kitab tapi suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran-lembaran atau aturan-aturan dari Allah. Nah, itu disebut dengan suhuf. Awas, harus bisa membedakan antara kitab dengan suhuf. Sekali lagi, kalau kitab itu kumpulan dari lembaran-lembaran, kalau suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang dari Allah diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Nah, ya. Sekarang kita akan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Siapa saja? Yang tadi itu kita yang 4 itu. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Ini yang yang kita kenal aja Yang kita ketahui wajib kita ketahui ada 4 aja ya. Sekarang yang pertama kitab apa? Yang pertama adalah kitab Taurat. Menurut bahasa Ibrani, Taurat berarti undang-undang, syariat atau peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Kitab tersebut sebagai petunjuk dan pedoman bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Siapa umat Nabi Musa? Itu Bani Israel. Nah, kitab Taurat diturunkan ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina atau Gurun Sinai. Kalau ke Arab ya ada Gurun Sinai. Kalau yang sudah ke Arab di sana ada Gurun Sinai. Gurun Sinai itu adalah tempat munajatnya, tempat berdoanya Nabi Musa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 2 sebagai berikut. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil atau pelindung selain Allah. Jadi di sini yang pertama kitab Taurat atau Taurat ini diturunkannya kepada Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah karena butuh peraturan-peraturan, butuh syariat-syariat untuk mengatur umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Ya, ketika itu Nabi Musa munajat di Gurun Sinai, maka Allah menurunkan kitab, yaitu kitab Taurat melalui malaikat Jibril. Nah, di sana penuh dengan apa? Undang-undang, syariat, peraturan. Nah, di sana diturunkan dilengkapi di sana. Kalau misalkan ada Bani Israil yang melanggar peraturan, ini aturannya, ini syariatnya. Nah, itu ya untuk kitab Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur. Kalau kitab Zabur diturunkannya kepada siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kibti, ya, di arah Yerusalem. Pokok ajarannya adalah untuk menyembah Allah dan petunjuk bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini juga sama. Yang kedua, kitab yang wajib diketahui adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Isinya apa? Sama dengan kitab Taurat. Cuman kalau kitab Taurat itu diturunkannya kepada Nabi Musa, kalau kitab Zabur diturunkannya kepada Nabi Daud. Ini mengandung norma-norma dan mengandung ajaran-ajaran kepada Allah supaya kita beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Maka turunlah, karena waktu itu umat Nabi Daud umat Nabi Daud itu pada beribadah kepada selain Allah, pada beribadah kepada selain Allah. Tapi setelah turunnya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, nih Daud, coba ajarkan kepada umat kamu nih bahwa kamu harus ibadah kepada Allah. Nah, ini kitabnya. Itulah diturunkannya kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Rasul yang menerima kitab Allah adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem. Kata Injil berarti kabar gembira. Pokok ajarannya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya ya, bukan Injil yang sekarang oleh orang-orang Kristen, bukan. Karena kitab Injil ini diturunkannya dulu pada zaman Nabi Isa. Kalau sekarang kan sudah zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad mah ya Al-Qur'an nanti. Ya, kita akan bahas nanti. Makanya karena itu kekeliruan orang-orang Kristen bahwa kitab Injil itu orang Kristen mah kalau tidak salah bahwa
nabi mereka itu bukan Muhammad tapi Isa teh ya. Isa teh. Nah, Tuhan Kudus teh ya, Tuhan Kudus. Nah, makanya kitabnya kitab Injil. Tapi bukan kitab Injil pada zaman Nabi Musa, itu mah ya kitab Injil pada zaman sekarang itu mah karena Nabi umat Islam. Nah, umat Islam mah sekarang kitab Al-Qur'an. Yang ketiga ada kita ya. Yang keempat, kitab yang wajib diketahui itu adalah Al-Qur'an. Ya. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran itu tidak langsung. Tidak langsung segebluk ayat suci Al-Quran, tapi tidak. Itu bertahap Nabi juga. Bertahap. Bertahap gimana? Emang bertahap. Seperti gimana? Bertahap itu ada di dua kota, yaitu di kota Makkah dan kota Madinah. Karena itu Allah menurunkan Al-Quran itu tidak langsung diturunkan kitab langsung. Itu tergantung kejadian. Kalau ada kejadian ini langsung turun firman Allah, aturan-aturannya. Kalau ada kejadian ini langsung firman Allah, aturan-aturannya. Nah, itulah makanya kitab Al-Quran ini adalah merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini yang kita jadi pedoman, diatur dalam kitab, semua kitab disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Maka Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran juga termuat pokok-pokok ajaran kitab sebelumnya. Dan itu Al-Quran berisi pokok-pokok ajaran yang menjadi pedoman hidup umat manusia yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi sekarang ya, sampai sekarang Al-Quran itu menjadi kitab suci umat Islam. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kata Al-Quran berarti bacaan. Ya, pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Lanjut. Sekarang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana Pak caranya kita supaya beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah. Yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk 4 kitab yang telah dijelaskan tadi. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, ini. Di dalam Al-Quran kan banyak peraturan-peraturan. Dalam Al-Quran banyak untuk mengurus kehidupan kita. Makanya kita harus mengamalkan yang diatur oleh Al-Quran. Tapi banyak sekarang. Kita percaya bahwa iman kepada kitab Allah. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasulnya. Tapi ketika ada aturan-aturan, ada perintah-perintah dari Al-Quran, kita tidak melaksanakannya. Maka itu imannya kurang sempurna. Contoh, dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kita tidak, sholatnya bolong-bolong. Di dalam Al-Quran kita harus mengeluarkan zakat. Kalau sudah mampu, kita sudah mampu, tapi tidak mengeluarkan zakat. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk saling menyayangi kepada orang sesama manusia. Kita malah saling mengejek. Berarti itu keimanannya kurang. Ya, berarti itu keimanannya kurang. Itulah anak-anak sekalian tentang akidah ya. Alhamdulillah. Hari ini tidak ada tugas untuk akidah karena akan ada ulangan ya, ada ulangan. Hafalkan saja akidahnya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi keselamatan dan kita ketemu lagi di minggu depan di latihannya ya. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.